Siapa yang tidak mengenal dengan yang namanya Adolf Hitler? Sang Führer atau pemimpin Nazi pada Perang Dunia Kedua yang terkenal dengan kekejamannya dan kebengisannya membantai kaum Yahudi yang berada di Eropa saat itu. Bahkan tercatat juga 1 juta orang Yahudi yang terbunuh ternyata sudah mewakili 2/3 populasi Yahudi di Eropa. Jika seandainya Hitler masih hidup sekarang, mungkin sudah habis kaum Yahudi di Israel dan gak ada ceritanya dia menyerang Palestina. Oke, lanjut ke Hitler. Di zaman tahun 1933 sampai 1945, pasukan Hitler di bawah bendera Nazi banyak melakukan peperangan, penjajahan, dan invasi ke beberapa negara Eropa seperti Norwegia, Denmark, Prancis, Belanda, dan Belgia. Perang ini sebenarnya terjadi juga karena ada kebencian bangsa Arya, kaum Hitler terhadap bangsa Yahudi, sehingga banyak di antara mereka yang dijadikan buruh kasar dan penyiksaan selain dibunuh. Dan akhirnya Hitler kalah dengan koalisi besar khususnya Uni Soviet. Tahun 1945, Jerman kalah dalam berbagai pertempuran, dan semua tentaranya dipukul mundur oleh tentara Uni Soviet. Ketika Berlin jatuh ke tangan sekutu karena peperangannya, nah disinilah hal yang dicari-cari orang sampai sekarang. Di manakah Hitler meninggal? Kisahnya, dia meninggal dengan kekasih yang baru dinikahinya, bernama Eva Braun, yang juga berkebangsaan Jerman. Begitulah singkat kisah cerita tentang Hitler, tapi yang akan kita bahas di sini bukan kisah ketika dia berperang. Tapi, di manakah dia meninggal? Apakah benar dia meninggal tahun 1945? Mari kita telisik pelan-pelan. Berita pertama kematian Adolf Hitler disiarkan oleh Radio Hamburg tanggal 1 Mei 1945, bahwa sang Führer gugur dalam peperangan di kantor kanselir. Tapi, benarkah hal ini? New York Times langsung menyangkal berita ini dan menganggap berita dusta karena tidak ada fakta yang kuat. Tak berhenti sampai di situ. Tanggal 3 Mei 1945, berita kematiannya muncul kembali. Sekarang yang melaporkan adalah pihak Uni Soviet. Dia mengumumkan bahwa Adolf Hitler tewas bunuh diri di dalam bunker di Berlin. Pihak Uni Soviet memastikan bahwa jenazah atau mayat dari Hitler di kantor kanselir yang sudah hancur terbakar. Tapi hasilnya nihil, tidak ditemukan mayat Hitler. Selang 2 minggu, lagi-lagi pihak Rusia, tepatnya intelijennya, mengabarkan bahwa Hitler di eutanasia meninggal karena riwayat sakitnya. Sekarang, pihak US mendapatkan info bahwa Hitler masih hidup dan tinggal di sebuah ladang pertanian di negara Argentina, tepatnya kota Buenos Aires. Tak ada kabar apakah kebenaran data itu bisa dipercaya. CIA menemukan fakta lagi, yaitu sang Führer berada di negara Kolombia. Akhirnya, Uni Soviet mengumumkan dia menemukan dokter pribadi dari Hitler, di mana dokter tersebut meneliti jenazah yang awalnya dilakukan itu Hitler. Mereka memeriksa gigi dari jenazah tersebut, dan dari data catatan dokter Hitler tersebut mempunyai hipotesa yang kuat bahwa memang sang mayat adalah Hitler. Tahun 1973, dokter dari US melakukan kajian forensik bahwa benar jenazah tersebut adalah Adolf Hitler. Tapi, apakah semua berita itu lantas dipercaya oleh semua orang? Sebenarnya tidak semudah itu. Ada fakta lain yang membuat saya tertarik, karena saya kebetulan orang Indonesia dan fakta lain ini tidak jauh dari negara Indonesia. Akan saya ulas di sini. Semua berawal dari riset yang dilakukan oleh Dr. Sosro Husodo, dokter lulusan FKUI asli Bandung ini. Melakukan sebuah riset tersebut berawal dari ketika dia membaca sebuah buku tentang riwayat seorang diktator terkenal di zaman itu. Semua orang pasti tahu, diktator terkenal di zaman itu pasti Adolf Hitler. Di buku tersebut menyebutkan hal yang Dr. Sosro tiba-tiba teringat memori seorang dokter di Sumbawa Besar sekitar tahun 1960. Sekitar 21 tahun yang lalu, karena dia baru membaca buku itu sekitar tahun 1981. Kira-kira kalimat apa yang ada di buku itu? Begini kalimatnya. Beberapa orang Jerman yang pernah mengetahui bahwa sang Führer adalah Hitler menyeret kaki kirinya, penglihatannya kurang terang, dan rambutnya hampir gundul. Yang kedua, ketika perang Jerman mulai kalah, Hitler menderita kejang urat di sebelah tangan kirinya setelah melakukan perang di Stalingrad. Gejala itu kalau sekarang disebut dengan Parkinson. Yang ketiga, dan hal ini yang paling menguatkan, tetapi aku bersyukur bahwa mayat dan makam Hitler tidak pernah ditemukan. Siapa dokter yang ditemui oleh Dr. Sosro tersebut? Namanya adalah Dr. Pock. Nama yang sama sekali bukan tipikal nama untuk orang Indonesia kala itu. Dan jelas orang yang menyandang aksen nama tersebut pasti bukan orang pribumi. Riset dari Dr. Sosro tersebut lebih menguatkan karena selain dia pernah bertemu dengan Dr. Pock, dia juga pernah berbincang dan mengobrol ketika Dr. Sosro Husodo mendapatkan tugas dari Departemen Kesehatan untuk bertugas di Rumah Sakit Sumbawa Besar. Ketika bertemu dengan Dr. Pock, Dr. Sosro Husodo berkata bahwa ciri-cirinya seperti Charlie Chaplin. Dan ada beberapa pernyataan dari Dr. Pock kepada Dr. Sosro yang menguatkan bahwa dia Hitler.
Seperti tangan kirinya yang Parkinson, dia juga pro di masa kepemimpinan Adolf Hitler, di mana pada zaman itu semua membenci Hitler, tapi tidak berhenti sampai di situ. Sulaisi alias istri dari Dr. Poch, yang orang asli Jawa Barat, pernah bercerita juga kepada Dr. Sosro bahwa beliau pernah mengakui sebagai Adolf Hitler. Meskipun untuk menentukan apakah benar Dr. Poch adalah 100% Adolf Hitler perlu banyak sekali kebenaran dan pendukung data yang lain. Tapi menurut saya, dari ciri-ciri fisiknya, perilakunya, mungkin kemiripan antara Dr. Poch dan Hitler ini sudah di atas 50%. Pernah ada beberapa warga Sumbawa Besar melihat dia menyetir mobil Jeep dengan kabin terbuka hanya menggunakan satu tangan. Di tahun 1960-an, mungkin hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang militer yang terbiasa membawa mobil besar. Dr. Poch akhirnya meninggal di Surabaya tahun 1970 di Rumah Sakit Karangmenjangan, Surabaya. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa bila banyak orang atau penelitian yang menganggap bahwa dia Hitler tidak melakukan sebuah tes DNA atau sebagainya? Apa memang sengaja kisah Hitler ditutup rapat-rapat? Bahkan seorang Bu Risma yang kala itu menjadi wali kota Surabaya belum bisa memastikan apakah dia Hitler atau bukan. Lantas bagaimana menurut kawan-kawan semua?